Baik kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang semua hal yang berhubungan dengan saya, mulai dari saya kecil sampai dengan hari ini. Ingat, tetap subscribe, like, comment, and share karena semuanya gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin kita cerita soal ketika saya di SMA kelas 2 waktu itu ya. SMA kelas 2 adalah saat yang dimana saya punya banyak sekali cerita juga. Itu tadi ada cerita tentang pensi yang berakhir kacau, lalu kesenangan saya dengan mulai bergeng-gengan. Ada lagi juga tentang betapa solidnya kelas saya dulu IPS. Jadi saya masuk IPS A33. Ya A3 dulu sebutnya, kalau A1 itu fisika, ke A2 itu biologi, nah A3 ini adalah IPS. Nah, menurut orang-orang saat itu, orang tua maupun masyarakat umumnya, A3 itu adalah anak-anak nakal, dan memang kami nakal. Saya di kelas itu termasuk solid. Kenapa solid? Karena Anda bisa bayangkan bahwa di kelas kami bisa main judi. Kami bisa main judi di ruangan kelas pada saat istirahat. Dulu judinya pakai domino, kadang pakai remi, kadang kalau nggak bawa kartu kami pakai batang korek 11, masukkan dulu ada yang korek kayu itu, masukkan dalam itu terus kita goyang. Nanti kalau ganjil atau genap, bandarnya ganjil, bandarnya genap, yang main ganjil. Jadi kalau keluar ganjil maka dia harus membayar, ini gantian. Kemudian banyak sih ceritanya ya. Saya lihat dulu teman-teman saya juga lucu-lucu. Ada yang religius seperti Istiqomah, ada yang kocak seperti Agung Kancil. Terus ada yang senior sampai 5 tahun di SMA tuh dulu ada Yopi Towek, sekarang udah almarhum beliau. Semoga engkau tenang di sana bro. Itu kemudian itu 5 tahun di SMA, udah kayak S1. Termasuk tokoh juga. Lalu kami juga punya banyak koleksi cewek cantik di kelas, termasuk kelas yang punya banyak cewek cantik karena ada 8 sampai 11 cewek yang menurut saya, teman-teman di kelas saya itu bilang tuh mereka juga cantik-cantik. Ya memang semuanya cantik sih, tapi ini the best lah. Juga sekolah kami itu dapat pindahan dari Bandung, namanya Lani, kecil anaknya, imut-imut. Sekarang udah nikah sama Ivano. Yang kata teman-teman, Ivano ini adalah spionasenya sekolah, tukang apa ya? Informan sekolah dia. Nggak tahu bener apa salah, nggak tahu ya, namanya dunia espionase ya kan. Hebat itu Ivano bisa seperti itu, nggak ada yang tahu. Tapi semua pergerakan di A33 itu selalu ketahuan oleh Wakasek kesiswaan ya, Pak Maidi itu. Nggak tahu dari mana sumbernya, saya nggak tahu. Kata orang sih Ivano karena dia OSIS juga kan, aktif di OSIS. Tapi sudahlah, jangan berprasangka buruk sama kawan ya kan. Lalu kawan saya juga ada yang pinter matematika, teman duduk saya, pinter matematika dan suka musik cadas. Dia adalah Dwi Subandono, sekarang ada di Batu Malang, saya dengar kerjanya. Itu matematikanya paling hebat. Bahkan sampai dia punya julukan guru matematika saya, Pak Edi namanya. Tapi panggilannya adalah Pak Barla. Saya ngerti Barla itu apa maksudnya. Jadi kalau pas ketemu kita tanya, Dwi Subandono, apa maksudnya memanggil Pak Barla itu? Lalu lucu-lucu Pak, teman saya itu unik-unik. Ada teman saya itu namanya Endar, sampai sekarang jadi misteri, nggak ada yang tahu dia di mana. Itu pintar pelajaran, semua pelajaran dia pintar. Dia nggak pernah baca, nggak pernah belajar, tapi nilainya bagus. Terus saya juga punya teman-teman yang grupnya pendaki, Kicita dulu. Cinta Alam nama Kicita itu ada Adi, ada Harun, siapa lagi ya? 3 kalau nggak salah. Terus ada juga saudara saya
Jadi saudara dari Eyang saya, dia Mangunarsa, namanya Nugroho Margadi, anak-anak manggilnya Petok. Jadi di kelas itu laki-laki semuanya punya julukan lah, hampir semua termasuk saya juga punya. Dan di kelas 2 itulah saya punya julukan untuk pertama kalinya. Saya dulu dijuluki kucing. Kucing itu mungkin karena alis saya yang jentar gitu, ya seperti singa, tapi anak-anak bilang oh, singa kan badannya besar, Rio kecil, kucing aja gitu. Itu pun yang namain, ingat saya, Agung Kancil, si Agung. Akhirnya kemudian saya sering dipanggil oleh teman-teman saya kucing, kucing gitu. Atau kenapa? Ya saya ya sudahlah, ya kita namanya berteman ya kan. Dan memang zaman segitu punya julukan tuh berarti hebat gitu ya, artinya diterima di pergaulan gitu. Daripada Petok ini walaupun punya julukan, tapi Petok itu kan bodoh. Petok ini kalau bikin bercanda mesti nggak pas. Dulu termasuk anak yang ya apa gitu, nggak populer, ya nggak ya awkward, ya aneh gitu. Tapi sekarang kerjanya hebat. Sekarang si Petok Nugroho ini sekarang ada di Swiss. Wah, kerja di konsulat jenderal. Halo bro, sukses ya bisnis dan kerjaan. Dia di sana. Saya bisa cerita panjang lebar nih, seharian cerita soal teman-teman saya. Karena SMA kelas 2 itu adalah saat yang paling lengkap menurut saya. Itu di situ kami nakal, di situ kami baik, di situ kami kurang ajar sama guru, kami di situ bisa hormat sekali sama guru, di situ kami juga seperti bebas melakukan apapun. Dan itu tahun dimana saya mengenal banyak hal. Saya ulangi lagi bahwa di situ saya mengenal banyak hal. Ya emang masa SMA tidak adalah masa yang tidak bisa kita lupakan ya kawan-kawan ya. Lalu ketika kelas 3 karena orangnya sama, ya tidak ada perbedaan. Jadi tingkat kenakalan kami juga sama, tingkat kebaikan kami juga sama. Nothing spesial lah bagi saya waktu di kelas 3. Yang paling berkesan itu di kelas 2 itu. Itu teman-teman udah mulai pacaran, sudah mulai ada yang gandeng. Jadi waktu itu Ivano sama Silani anak baru ini, terus ada lagi Retna itu sama Gunawan. Terus ada lagi Tidak itu sama Tika, yang notabene cewek-cewek cantik udah kena semua. Saya punya sahabat dulu cewek namanya Dewi Sukesi, dekat sekali, lebih jadi lebih apa ya, dekat banget sampai hampir mirip pacaran. Tapi menurut saya sih enggak, ya sedekat aja gitu, ya nggak ngapa-ngapain juga, ya teman ngobrol dan sebagainya. Dewi cantik kok. Sekarang ada di Malang kalau nggak salah. Purwodadi apa Malang gitu, daerah sini. Tuh. Terus kami juga di situ juga kami sering ngerokoknya di pakpon belakang. Sampai kalau dihukum sama Pak Maidi itu keliling lapangan gara-gara ngerokok. Sering transaksi kami beli rokok tuh di pagar samping sekarang. Itu ada kalau beli rokok itu ada pagar, jadi transaksinya udah kayak transaksi obat bius gitu. Tapi tubuhnya rokok. Dulu rokok saya apa ya? Bentul biru. Bentul biru. Kenapa saya pilih bentul biru? Karena supaya nggak ada yang suka. Aduh, zaman SMA ya nggak punya pemasukan, ngandelin uang dari orang tua, udah gitu. Apa ya? Hobi yang nonton film nggak habis-habis gitu kan. Itu internet juga udah mulai, kalau masalah internet sudah mulai ada deh. Saya udah mulai seneng browsing pakai Yahoo. Dulu masih Yahoo, lihat macam-macam informasi di luar negeri. Ya kayaknya sudah mulai. Lupa saya. SMA lulus, kemudian saya kuliah. Nah saat saya kuliah itu mau kuliah ya lebih tepatnya. Ketika mau kuliah itu saya termasuk orang yang sangat sedikit sekali mendapatkan informasi soal kampus. Apa mungkin saya yang nggak perhatian, apa karena mungkin tidak ada yang ngasih info ke saya juga, saya lupa. Cuma yang sangat saya ingat adalah
apa yang disampaikan oleh Bude saya, istri dari Pak D, Arif Bude ini. Yuk kamu masuk aja di Solo, di ASMI Solo, itu sekolahnya bagus kok, sekolahnya keren, sekolahnya manajer, sekolahnya sekretaris, Akademi Sekretaris Manajemen Indonesia, ASMI Solo. Ya oke lah, saya pikir salah, tapi saya nyoba UMPTN dulu, cuman waktu itu karena tidak ada yang membimbing, waktu itu saya milih grade-nya yang tinggi banget gitu. Menurut saya tinggi, UNER Ekonomi sama Brawijaya Ekonomi. Salah pilih atau bagaimana, karena nggak ada yang bimbing ya. Akhirnya saya tidak diterima UMPTN, swastanya juga langsung saya ngambil di ASMI Solo. Nah, di ASMI ini saya tinggal di selama masa menuju ke perkuliahan, pendaftaran dan sebagainya ini, saya tinggal di tempat adik saya di daerah Palur Solo sana. Jadi saya mondar-mandir ke ASMI, daftar segala macam. Dan di ASMI ini waktu ospek itu udah heboh sekali menurut saya. Itu yang namanya perpeloncoan masih ada, dan kami junior tuh harus gundul, yang perempuan dikuncir 3 pakai baju putih hitam. Ini ospek yang sangat berkesan dan menurut saya bagus. Kenapa saya sangat mendukung tetap diadakannya ospek atau apa ya, masa orientasi mahasiswa baru, karena ada esensi-esensi penting di dalam bentuk dari diadakannya kegiatan orientasi. Asal memang seniornya harus benar-benar tertata ya, harus melewati sebuah pelatihan. Kenapa? Karena pada pelaksanaan kegiatan ospek yang saya dulu terima itu ada hal-hal yang membuat kita itu dari SMA menuju mahasiswa itu berubah. Contoh, ada suatu sesi yang namanya cari tanda tangan senior. Itu melambangkan ketika kita kuliah, kawan-kawan, itu kita diajar untuk sabar menghadapi berbagai macam dosen. Ada kalanya di tugas itu kita disuruh nyanyi waktu tugas tanda tangan senior. Ada yang kita disuruh menunggu berjam-jam tapi ternyata tidak dapat tanda tangannya. Ada kalanya kita disuruh membeli sesuatu baru kita mendapat tanda tangan. Kita disuruh melakukan sebuah tugas tertentu. Nah, itu kan dunia kampus banget, teman-teman. Jadi kalau Anda dulu orientasi mahasiswanya tidak melakukan ospek, maka hidup Anda tidak lengkap menurut saya. Dan Anda tidak belajar apapun tentang perubahan dari SMA menuju kuliah, dan Anda menjadi pribadi yang sama aja kayak anak SMA. Luar biasa ya. Kenapa? Bagi saya perubahan dari SMA menuju bangku kuliah itu harus ada ospek. Di situ mental kita sebagai mahasiswa tidak ada cuman kalau terjadi kasus-kasus misalnya fisik, dulu saya tidak kena fisik, hebat senior saya dulu. Mereka nggak pernah mukul, tidak ada pukulan-pukulan ke fisik, jadi mereka hanya mukul kita secara omongan. Kalaupun push up, skor jam itu kan olahraga ya. Nah cuman begonya, tololnya senior-senior angkatan bawah sekarang di akhirnya ospek itu ditutup adalah mereka kontak fisik. Ini goblok, saya ulang lagi, itu goblok. Ngapain kita mukul anak orang? Nggak perlu kita tampar, kita kasih omongan aja yang pedas, pasti mereka juga udah sakit. Suruh push up, suruh skor jam, itu olahraga itu. Apalagi dilakukannya pagi hari. Saya yakin 99% maba yang berangkat pagi-pagi itu nggak olahraga. Tapi kita kasih olahraga bagus. Terus ngapain dipukul, tolol? Saya bilang. Jadi nggak usah dipukulin. Mereka adik-adik kelas itu ditatar aja, kasih omongan pedas, kasih tunjuk dengan sikap. Ngapain pakai dipukul? Blok. Sorry ya kawan-kawan, saya jengkel itu kan karena akhirnya kemudian masa orientasi itu kan dihapus. Tidak ada lagi ospek, dilarang. Lalu sekarang cengeng, mahasiswa sekarang cengeng. Anda mau lihat istri saya dosen cerita, mereka tuh anaknya nggak betah nunggu. Coba muka sukanya saya enaknya sendiri, ngomong sembarangan, nggak ada tata keramanya. Tapi kalau waktu dulu saya ngalamin, saya diorientasi oleh kakak senior saya,
betapa respeknya saya sama kakak senior, sama kakak kelas tingkat di atas saya. Kita bisa menyapa mereka dengan sapaan yang baik. Kita ketemu dosen, kita juga ngomong yang baik. Nggak perlu hanya cium tangan, tapi juga sikap attitude kita terhadap senior itu juga sama dosen itu juga berubah, kawan-kawan. Karena apa? Ketika kita di SMA, guru itu seolah-olah yang menggedor-gedor kita untuk belajar. Nah, ketika kita kuliah, kita yang harus ngejar dosen, kita harus menuntut ilmu ke mereka, bukan kita yang dipaksa oleh guru kita untuk menuntut ilmu, tapi ini karena kita butuh untuk belajar. Nah, perubahan sikap, perubahan mental, perubahan pola ini harusnya ketika SMA menuju kuliah adakan itu. Cuman saran saya itu ditata yang baik, dibuat yang lebih manusiawi lah, nggak usah pakai kontak fisik, nggak usah dipukul perutnya, kepalanya, tangannya, atau kakinya, atau apapun, nggak usah diapa-apain. Suruh push up aja, suruh skor jam aja, sit up aja, itu. Terus suruh nyanyi, teriak-teriak, suaranya biar keras, lucu kan itu kan. Terus kasih tugas-tugas yang logis, aneh-aneh tapi logis. Misalnya coba cari beli gula yang ukurannya 999 gram, yang mana mungkin juga seniornya akan ukur, kamu beli aja yang sekilo. Itu kan sebenarnya kreativitas, bentuk kreativitas. Dan itu ketika nanti Anda kuliah akan berguna, karena dosen itu sering memberikan tugas-tugas yang seperti itu. Maksudnya ya enggak, maksudnya tugas itu relevan dengan mata kuliahnya, cuman itu di luar ekspektasi kita. Kita nggak ngerti tugasnya, aneh-aneh. Dan itu dididiknya itu pada satu ospek. Kedisiplinan kita untuk kuliah itu didadar. Kamu telat datang orientasi, kamu di push up segala, supaya kita ingat, kita walaupun kita mahasiswa, kedisiplinan kita untuk masuk ke ruangan itu lebih harus tetap kita jaga. Kan nggak mungkin masa dosen nunggu mahasiswa, kan gila. Itu sudah seperti kalau kata pepatah bahasa Jawa, kebo nyusu gudel, kan terbalik gitu. Harusnya kan mahasiswanya udah siap semuanya, baru dosen. Nah, itu bagaimana caranya? Itu salah satu mendidik kedisiplinannya adalah lewat diadakannya ospek. Lalu ada lagi menulis surat cinta kepada dosen. Itu sebenarnya implementasi dari apa? Implementasi dari TA, tugas akhir atau skripsi. Itu salah satu bentuknya. Bagaimana kita bisa menulis tentang satu hal secara spesifik dengan baik. Itu kan sebenarnya esensi. Kenapa tugas membuat surat cinta itu ada di belakang, di akhir cerita. Surat cinta kepada senior lagi. Itu berarti adalah bentuk skripsi. Berarti kita mengapresiasi terhadap apa yang kita kerjakan. Itulah teman-teman. Terus ada lagi sesi makan. Di situ makan, Anda makan. Saya ingat saya ospek. Makan, dimakan yang secukupnya. Pengertian secukupnya, makanannya harus habis. Nggak boleh ada satu sisa pun nasi di dalam piring. Coba, kurang bagus apa ini? Ketika kamu tidak habis, maka akan membuat dirimu sendiri jadi lebih jelek. Dilambangkan dengan apa? Nasi, piring, sama sendok, sama gelas itu ditaruh di kepala. Kotor nggak? Ya pasti kotor. Kalau kamu makannya nggak habis, tapi kalau kamu makannya bersih, nggak akan ada satupun yang jatuh ke badanmu. Itu berarti apa? Kalau kamu memakan sesuatu atau kamu menikmati rezekimu dengan benar, tidak menyisakan ibaratnya nasi makanan yang di piring, kamu tidak akan membuat dirimu jadi lebih jelek. Artinya kamu akan terjaga secara fisik. Jadi kalau kamu makannya benar, kamu makannya baik, sesuai dengan porsimu, nggak berlebihan, nggak kekurangan, insya Allah kamu akan kecukupan, sehat. Itulah esensinya. Nah, itu tidak dimiliki oleh anak mahasiswa sekarang. Coba kalau kita lihat, mereka tuh ngawur sekarang rata-rata mahasiswa. Ini diakui oleh istri saya, dan mungkin sebagian besar dosen juga mengakui. Anak-anak mahasiswa sekarang mentalnya tempe, apa sedikit lapor orang tua, apa sedikit lapor orang tua. Dulu saya lapor orang tua saya, dimarahin saya dulu. Bukan karena apa? Bukan karena bapak ibu saya benci, bukan. Karena mereka paham sekali bahwa hidup itu sulit. Sekarang itu kenapa gampang sekali anak stres. Anda bisa lihat orang sedikit stres, orang sedikit galau, sedikit stres, itu karena mentalnya nggak ditata. Nah, ospek itu menata mental itu. Karena dunia kerja itu dunia yang keras, bro. Jangan kau pikir kerja itu gampang.
untuk bisa bersaing dengan orang lain. Kalau kamu nggak kuat, bunuh diri kamu. Itu yang terjadi di negara-negara seperti Korea, Jepang. Mereka yang mengagung-agungkan pendidikan tanpa adanya pendadaran, tanpa adanya apa itu tadi, ospek lah katakan, yang body shaming lah, yang pembullying lah. Itu bukan budaya kita, belum. Itu budaya Amerika. Dan kamu tahu ketika mereka menghilangkan itu, coba apakah sekolah jadi lebih baik? Yang ada pembunuhan di sekolah banyak. Tuh, kamu makan itu kata-kata bullying, kata-kata body shaming. Kalau kita orang Surabaya mah biasa, raimu koyo katrok, untumu koyo kayu, biasa. Di luar negeri melarang itu. Sekarang apa? Pembunuh datang ke sekolah, bro. Sekolah di Amerika tidak ada yang aman, sebagian besar sekolah-sekolah negeri. Itu karena tidak mau bullying, tidak ada body shaming. Karena bagi kita dulu berantem dengan teman biasa, bro. Kata-kata saling ngejek sama teman itu juga biasa. Akhirnya kita jadi pribadi. Barangkali saya adalah angkatan atau golongan yang terakhir yang mengalami hal itu, dan kami merasa bahwa tidak ada masalah. Body shaming, bullying itu adalah bagian dari pengembangan sikap kita menjadi orang yang lebih kuat, tahan banting. Biar orang Amerika sana, yang orang Eropa sana yang nggak setuju dengan body shaming, bullying, itu nggak usah. Itu bukan budaya Indonesia. Bodoh amat. Karena berkat itulah dulu kita merdeka, bro. Coba kamu lihat, dulu pejuang-pejuang kita itu mana logis itu loh, mikir senjata dilawan dengan bom runcing. Ini agak pikiran orang sing kayaknya kena bullying karo body shaming, nggak mungkin merdeka. Nah, Amerika sini ini adalah apa namanya, itu saya ingin menunjukkan, bukan saya benci Amerika, bukan, tapi bullying, body shaming itu bukan budaya kita. Budaya kita yaitu, maksudnya nggak usah dilarang gitu loh. Itu hal yang biasa di dalam kebudayaan orang Indonesia gitu. Karena disitulah yang membuat kita punya karakter, berani. Sekarang kita tuh takut sama siapapun. Gitu kan kawan ya. Terima kasih. Nanti di kesempatan selanjutnya kita akan cerita soal bagaimana kehidupan saya selama di kampus Asmisa. Assalamualaikum.